Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Pondok Pesantren Pabilan yang makin maju softnya, jangan sedikit soalnya berkemajuan seperti Muhammadiyah berarti. Tinggal yang melaju ini. Ya, yang melaju rajin-rajin berarti. Yang melaju kelas berapa aja? Yang asrama nggak ada, kelas 6, kelas 5 nggak ada. Hah? Nggak ada sama sekali. Oh, bangunin sana kamu. Cari. Kak belum libur kelas 6, kelas 5 itu. Baik, kita mulai kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah masuk hari yang ke-19 atau 20? 19, kita mulai hari Kamis ya. Jadi udah masuk sepertiga terakhir. Udah tinggal 10 hari lagi, nggak kerasa kan? Udah sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri. Kalau kalian ingat di buku kelas 1, buku fikih kelas 1 KMI itu ada sebuah hadis tentang rukun Islam yang berbunyi qala Rasulullah SAW buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Haji dulu atau saum dulu? Nah, itu dulu turunnya di Arab, jadi ya gampang haji dulu ya, saum yang terakhir. Hadis itu punya arti yang menurut saya sangat istimewa sekali. Kalau kita artikan, itu artinya gini tuh. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara, atas 5 hal. Bina'un bangunan, buniyal dibangun atas 5 hal. Jadi Islam, agama Islam ini akan berdiri, akan tegak kalau terpenuhi 5 hal ini. Yang pertama apa tadi? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dibayangkan bangunan, syahadat itu seperti pondasi utama. Pondasi utama sebuah bangunan itu sangat penting. Sebagus-bagusnya apa, tiangnya apa dan lainnya itu tidak akan bisa berdiri jika pondasinya tidak bagus. Orang sholat, orang zakat, orang puasa, orang haji, kalau nggak syahadat itu tidak diterima. Seperti password login syahadat itu. Makanya kalau di podcast itu dibilang ayo login. Nah, itu karena itu password login. Kamu ada wifi, punya sinyalnya, udah dapat, HP-mu bagus, komputernya bagus, tapi nggak bisa login, nggak tahu passwordnya, tidak terkoneksi kan? Ya. Atau kamu main game, tapi lupa sign akunnya, kan nggak bisa itu, nggak tercatat nanti di database-nya. Jadi pertama itu adalah syahadat sebagai pondasi utama keimanan. Bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bukan cuma diucapkan di lisan saja, tapi juga diyakini benar-benar dengan sepenuh hati, dengan kesadaran penuh. Makanya
Yang wajib beragama menunaikan kewajiban agama itu hanya orang yang waras. Kalau orang itu junun, ya, DGJ, itu tidak diberi bukan mukallaf, bukan orang yang dibebani perintah agama. Harus sadar, harus tidak gila, tidak ODGJ, ya, harus benar-benar mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Ini di utara Midoah itu kan ada tulisan tuh. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Kadang-kadang kita cuma memaknai itu insaf itu tobat dari yang nakal, dari yang baik. Insaf itu dari pemabuk berhenti. Padahal kalau dari bahasa insaf dan sadar itu sama artinya, tapi ada sedikit perbedaannya. Sama-sama tapi beda gitu. Kalau bahasa Inggris itu kalau orang sadar, kita manusia itu makhluk yang diberi intelijensia, dikasih akal pikiran itu sadar itu artinya. Bisa juga pakai kata consciousness, kesadaran, conscious. Orang pingsan bangun itu conscious. Tapi kalau orang pemabuk berhenti, orang pezina berhenti, orang ketagihan apa berhenti, itu kalau bahasa Inggris sober bahasanya, bukan conscious, bukan intelijensia, tapi sober. SOBER itu beda artinya. Jadi insaf itu nggak melulu, atau sadar itu nggak melulu dari hal dari nakal jadi baik, enggak, tapi menyadari apa yang ada di depan kita itu insaf namanya sadar, menginsafi, menyadari. Anak kecil yang belum sadar, belum tahu ya, melihat api nggak tahu kalau itu panas, dia pegang kepanasan. Kamu udah gede tahu api itu panas, maka nggak dipegang. Itu sadar bahwa api tersebut adalah panas, atau insyaf bahwa api tersebut adalah panas. Nah, kita harus dengan sadar, dengan insaf mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dengan penuh kesadaran, dengan penuh keinsyafan. Ini kalau ada yang udah OPP, di buku OPP itu juga ada itu. Insyaf akan pentingnya berorganisasi, artinya sadar. Jadi bersahadat itu, mengakui syahadatain itu bahwa Allah tiada Tuhan selainnya dan Muhammad Rasulnya itu harus dengan penuh kesadaran, lisan maupun di hati. Kalau tidak, itu juga tidak diterima. Yang tahu cuma Allah itu. Misalnya apa? Menyekutukan Allah misalnya. Kau bilang bahwa Tuhan saya Allah, tapi kalau malam kamu ke belakang ke sawah sana nyembah pohon cipluan misalnya. Nyembah pohon keren banget, cipluan pohon kecil. Atau bilang insaf bahwa saya bersaksi tidak Tuhan sebagai Allah, tapi kalau malam nyembah tiang bendera itu kan. Tapi kadang-kadang orang itu lupa mendewakan sesuatu yang bukan Tuhan, mendewakan sesuatu yang bukan Tuhan. Apa misalnya? Uang. Mendewakan uang, mendewakan jabatan, mendewakan apalah sekarang yang orang jadi sombong karenanya itu. Nah, sebagai pondasi syahadat ini harus dilakukan oleh semua umat muslim. Dulu Wali Songo itu punya metode tertentu untuk mensahadatkan orang Jawa, membuat acara di alun-alun namanya sahadatain, 2 syahadat. Sekarang disebutnya sekaten. Nah, jadi dari kata sahadatain itu. Nah, setelah syahadat itu wa iqamis sholah, dan mendirikan sholat. Iqom, qoma yaqumu apa? Berdiri. Sholat itu harus didirikan. Seperti tiang. Kalau pondasinya adalah syahadat, tiangnya adalah sholat. Tanpa sholat, agama itu akan rubuh. Dalam sehari kita bersolat 5 waktu.
berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab enggak? Ya dijawab lah, enggak mungkin enggak dijawab. Cuma cara jawabnya gimana? Ya mungkin panca indera kita tidak bisa menangkap. Kenapa gitu? Karena Allah itu sesuatu yang absolut, yang mutlak. Laisa kamislihi sayun walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengannya. Maka belum tentu indera kita secara badaniah ini bisa menangkapnya. Nabi siapa yang minta ketemu Allah baru dibuka sedikit sudah hancur semua gunung? Nabi siapa? Musa atau Nabi Musa ya? Hah? Nabi Musa kan yang minta ketemu Allah itu. Nah, tidak perlu ya, karena Allah itu beda ya. Allah itu kalau saya menerangkan dulu di pelajaran aqaid itu, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Dirinya sudah ada. Bahkan dari sebelum bahasa sudah ada. Sebelum bahasa ada, kata ada itu Allah sudah ada. Jadi nggak terikat dia dengan ruang dan waktu. Sholat itu kita mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 5 kali berkomunikasi. Coba aja kamu artikan bacaan sholat itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Sholatku itu untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Fatihah sendiri kan itu seperti komunikasi kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, segala puji bagi Allah dan seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kami menyembah dan meminta pertolongan, kita menggantungkan diri. Jadi sholat itu kalau bisa dipahami maknanya, sehingga ketika sholat itu benar-benar itu berdiri, membekas setelahnya. Bukan habis sholat tetap pemalas, habis sholat tetap nggak benar, itu berarti sholatnya nggak didirikan, cuma sekedar menunaikan sholat aja, nggak berdiri. Kau punya tiang, punya soko ini, kalau nggak didirikan ya nggak ada gunanya, ambruk aja, jadi jembatan malah, jadi apa? Ya, bambu itu kalau nggak didirikan nggak bisa menyangga, didirikan bisa menyangga. Nah, sholat itu sebagai tiang, sebagai soko guru, sebagai penyangga agama ini. Sholat adalah tiang agama. Setelah sholat, wa iqamus shalah wa itaiz zakah, baru menunaikan zakat. Zakat itu ditunaikan cash. Kalau sudah mencapai batas nisabnya, baru ditunaikan. Pak Mahfud sudah menceritakan tuh ada zakat-zakat macam-macam. Yang paling istimewa di bulan ini ada zakat fitrah. Nah, itu cuma bisa dilakukan di akhir bulan Ramadan. Zakat ini gunanya banyak untuk membantu. Kan disebutkan juga ada berapa golongan itu yang berhak menerima zakat. Kalau kita menjalankan sistem zakat ini, insya Allah nggak ada orang yang kekurangan, nggak ada orang yang putus sekolah karena biaya, nggak bisa makan karena biaya. Dengan zakat itu akan dipenuhi oleh Baitul Mal. Ini ingat loh, ini bukan teori sekarang asuransi bukan. Ini 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad membawa ajaran ini. Hebat sekali itu. Terus selanjutnya apa? Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti, dan berhaji, berziarah ke rumah Allah, ke Mekah sana, ke Ka'bah. Kalau di kitab itu ada ilaman isatu lahu sabila. Haji itu wajib untuk orang yang bisa atau mampu melaksanakannya. Mampu ini belum tentu soal uang loh ya. Mampu ini bisa karena fisik, bisa karena jarak, bisa karena keadaan, perang dan lain-lain. Jadi kalau sudah mampu, sudah bisa haji, itu jadi wajib berhaji. Banyak orang-orang yang punya uang, punya akses ke sana, tapi malah tidak haji. Ada. Itu keterpanggilan hati. Haji itu kita sebelum Islam itu sudah ada haji ya, mas-mas, mbak-mbak.
Haji itu dari zaman Nabi Ibrahim kalau tidak salah, ingat saya. Dari zaman Adam mungkin malah. Sudah ada. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir di Mekah itu memang jadi orang-orang kafir sekitar itu berhaji. Cuma menyembahnya bukan Allah, cuma Lata, Uzza, Mana itu kan ada patung-patungnya di situ. Nanti di Nabi Muhammad datang mendakwakan Islam dengan tauhidnya sehingga kembali ke agama yang dinul haq, Islam ya. Jadi haji itu ada dari dulu, sudah ada dari zaman sebelum Nabi Muhammad. Makanya nanti insya Allah kita semua bisa berhaji ya, insya Allah ya. Bisa ziarah ke Baitullah, ke rumah Allah itu. Terus wasomi Ramadana. Nah itu yang kita sedang dalam bulannya itu. Sedang dalam apa? Bulan Ramadan, salah satu bulan yang istimewa dalam Islam. Bahkan itu kita juga banyak kejadian-kejadian penting yang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan itu banyak sekali. Paling tidak ada beberapa hal yang saya catat. Itu ada turunnya Al-Quran, ada lagi perang Badar, ada lagi Fathul Makkah, Nabi berhasil kembali ke Mekah lagi itu. Ada lagi setelah zaman Nabi penaklukan Andalusia. Mana Andalusia? Sekarang di mana? Andalusia di mana? Spanyol. Nah, makanya ada klub namanya apa tuh? Real Madrid. Ada thariqat Islam namanya Al-Maturidiyah dari Madrid itu. Di Barcelona itu juga masih ada sisa-sisa masjid. Di Spanyol rata-rata banyak, di Cordoba, di apa itu banyak apa? Selalu sudah jadi gereja malah. Nah, penaklukan Andalusia itu dilakukan oleh siapa tuh? Oleh Tariq bin Ziyad. Lailatul Qadar itu juga insya Allah pasti turun di bulan Ramadan. Dan yang kalian mungkin ada yang belum tahu, kemerdekaan Republik Indonesia itu juga terjadi di tanggal 9 Ramadan. 17 Agustus 1945 itu terjadi di bulan apa? Ramadan. Jadi proklamasi itu di bulan istimewa, di tanggal istimewa 17 Agustus. 17 rakaat sholat sama kan, sholat berapa jumlahnya? 17. Nah itu kan jadi sama dengan nah wasomi Ramadan, di bulan Ramadan ini kita menjadikan satu bulan penuh itu sebagai apa? Training center, sebagai pusat pelatihan, pusat pembiasaan. Seperti orang atlet itu kalau mau lomba itu dikarantina dulu. Kelas 6 dulu waktu masih ada ujian nasional juga dikarantina dulu tuh selama akhir-akhir tahun itu. Orang mau lomba apapun itu juga dikarantina dulu, ditatar, ditempa supaya bagus nanti ininya. Dalam bulan Ramadan itu ada tadi apa lagi? Nuzulul Quran. Perintah pertama yang datang kepada Nabi itu bukan sholat, bukan zakat, bukan haji, tapi apa? Perintah. Ayat pertama itu kan perintah itu. Apa bunyinya? Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Gitu kan? Itu ayat pertama. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk membaca. Membaca itu bisa ditafsirkan belajar, bisa ditafsirkan banyak hal ya, melihat keadaan, melihat suasana. Nah, di bulan Ramadan itu turun ayat pertama dari Quran yaitu Iqra. Ditujukan sebagai manual book, sebagai buku panduan. Buku panduan apa? Hidup.
Dalam Al-Quran itu ada panduan hidup, bagaimana hal haram, kisah-kisah tentang berbagai macam supaya kita tahu. Ada juga tentang hari kiamat, ada banyak isi dalam Al-Quran itu. Tapi juga ada selain kejadian peristiwa penting itu, ada juga yang menyedihkan. Misalnya salah satunya adalah meninggalnya Siti Khadijah, istri Nabi. Itu tahun 10 Ramadan, tahun ke-10 kenabian juga di bulan Ramadan. Padahal beliau itu punya kaum utamanya Nabi, salah satu yang awal masuk Islam, istri Nabi. Dan nggak cuma senang-senang, Siti Khadijah itu orang kaya, termasuk paling kaya di Mekah ketika itu. Ketika terus nikah dengan Nabi, terus Nabi dia jadi Rasul, dia percaya pertama kali itu kan diboikot itu, beberapa tahun diboikot itu. Itu orang yang tadinya kaya, tadinya paling kaya sama daerah situ dengan segala fasilitasnya, hanya karena imannya, memenuhi keimanannya kepada Nabi Muhammad, beliau itu mau hidup susah. Makanya sangat istimewa sekali. Itu menderita kelaparan, ya bayangin aja orang tadi kaya raya menjadi sangat tidak punya apa-apa. Itu beliau itu. Tapi itu ganjarannya, ada sebuah hadis Nabi yang artinya sampaikan salam kepadanya, kepada Khadijah dari Tuhannya dan dariku, dan kabarkan padanya rumah di surga yang terbuat dari emas, tidak ada kebisingan dan keletihan di dalamnya. Ada juga terjadi perang Badar. Perang Badar itu perang yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ini adalah kemenangan militer pertama umat Islam yang mematahkan logika manusia. Kenapa? Tentara kaum muslimin itu cuma 300-an orang, 313 orang kalau tidak salah tepatnya. Musuhnya itu 1000 orang. Secara logika, orang 300 dikerubut orang 1000, kalah kan? Secara logika, kalah, manpowernya kalah jumlahnya. Tapi alhamdulillah kita menang. Kamu kalau lihat ada film sebenarnya, saya nggak tahu itu terinspirasi atau memang itu ceritanya cuma orang barat menafsirkan lain. Ada film Spartan namanya, tahu nggak? Yang Sparta 300 itu, yang ada dengan nendang orang masuk dalam sumur tuh, this is Sparta, ditendang itu. Sama itu. Ya kan agama itu agama Abrahamik, agama Islam, Kristen, Yahudi itu kadang-kadang ada cita-cita yang sama. Tapi ya atau kebetulan sama saya nggak tahu ya. Nah, dalam perang Badar itu Nabi Muhammad dibantu oleh umat Islam, dibantu oleh para malaikat-malaikat. Ramadan itu juga adalah terjadinya Fathul Makkah dan penaklukan Andalusia. Ramadan adalah bulan pembebasan dan bulan yang penuh keberanian. Fathul Makkah itu terjadi dalam 10 Ramadan 8 Hijriah. Rasulullah membebaskan kota Makkah dengan 10.000 pasukan tanpa tumpah darah. Kalau mau ketika itu udah banyak umat Islam sudah 10.000 udah banyak. Kalau mau dibantai itu Mekah bisa. Tapi Rasulullah beliau memilih memaafkan daripada balas dendam. Fathul Makkah itu sangat istimewa itu. Jarang toh orang yang tadinya dikucilkan, diboikot, diserang, bahkan ada dibunuh, macam-macam di ini kan ya. Tapi ketika dia punya kekuasaan, punya kekuatan untuk membalas dendam, tidak dilakukannya. Tapi malah memaafkan. Cuma dari itu juga menunjukkan bahwa Rasul itu memang Nabi. Sehingga orang-orang, ini kalau bukan seorang yang maksum, bukan Nabi Allah, enggak mungkin
Wong udah pasti menang kok, malah memaafkan. Gak ada ya. Kalau udah menang ya dicaplok semuanya. Rasulullah enggak. Makanya setelah itu juga Islam itu berkembang pesat karena memberikan itu. Terus juga ada penaklukan Andalusia pada Ramadan 92 Hijriah. Tariq bin Ziyad memimpin pasukan menyeberangi Selat Gibraltar. Ini yang terkenal sekali ya. Ini setelah nyebrang itu pasukan Islam sudah berada di tanah ya, kapalnya dibakar semua sehingga nggak bisa lagi jalan pulang, merdeka atau mati, harus terus berjuang maju. Dan Islam itu berkuasa di Spanyol lama, 800 tahun. Berjayanya di Spanyol tok loh ini, belum di tempat lain. Di Spanyol sendiri itu Islam berkuasa 800 tahun. Kalau sekarang kita Islam dibilang terbelakang ya, memang terbelakang kan. Lu ada buku ya, tulisan orang Mesir, orang mana? Kenapa kok umat Islam itu terbelakang? Di mana ta'akhorta muslimun wa taqaddama ghairuhu. Itu covernya itu ada gambar kura-kura sama roket gitu, memperlihatkan betapa keterbelakangannya orang Islam. Itu kan belum lama. Islam itu runtuh tahun berapa? 1900-an, 1800-an kan. Sebelum itu berkuasa masih lama. Siklus ya. Nanti insya Allah akan maju lagi, akan sukses lagi, akan keren lagi di zamannya. Selain yang tadi ada juga yang di Indonesia sini, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ini bukti sejarah bahwa bangsa kita merdeka melalui jalur spiritual dan fisik. Bukan cuma perang tok, juga dengan doa. Makanya kita itu dianjurkan untuk berusaha dan berdoa. Berdoa tok ya nggak mungkin datang. Kamu mau pulang besok liburan atau mau mudik atau mau berkunjung, yang melaju mau berkunjung ke rumah saudaranya, ming dibayangke cuma berdoa, saya mau ke sana, saya mau ke sana. Tidak dilakoni, nggak melangkah, ya nggak akan nyampe. Nah, kalau kita mau nyampe kita melangkah, tapi juga jangan lupa berdoa. Kenapa? Di jalan itu rame, ada apa-apa kita berdoa supaya selamat. Kalaupun terjadi musibah, karena sudah berdoa, sudah meniatkan ini perjalanan untuk ibadah bersilaturahmi keluarga, itu perjalanan yang baik dengan doa. Pada saat itu, ya pastinya itu kan banyak Islamnya itu, setelah proklamasi itu, ya pada puasa lah, misalnya nggak puasa. Tetap terus berjuang untuk kemerdekaan Indonesia itu berproklamasi. Proklamasi di bulan Ramadan, makanya berkah tuh. Terus kita punya hari kemerdekaan 17 Agustus 45. Nah terus yang lebih istimewa lagi, jangan lupa bahwa di Ramadan terakhir ini ada Lailatul Qadar, di mana pahala kita dikalikan 1000 kali. Berapa kali? Hah? Seperti 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Orang sampai umur 83 itu gak ada yang jarang. Gak ada yang tahu. Masih sehat, masih apa, tiba-tiba meninggal. Ya sakit tetap masih hidup, banyak seperti itu. Kalau kita dapat Lailatul Qadar itu berarti kan pahalanya sangat amat banyak. Seperti kita beribadah selama 83 tahun. Wah, insya Allah surga itu. Lailatul Qadar itu ada yang bilang akan turun di sepertiga terakhir, tapi sebenarnya dari awal puasa juga sudah ada itu. Kita nggak akan tahu kapan-kapannya itu. Lailatul Qadar itu seperti apa? Kalau gitu kayak cheat code biar dapat pahala banyak dengan usaha sedikit, kan cheat itu, nge-cheat di bulan Ramadan.
Di Lailatul Qadar itu kita perbanyak ibadah-ibadah mahdoh ya, sholatnya, taraweh, sholat malam tambahi, ngaji Quran diperbanyak, iktikaf di masjid, dzikir diperbanyak. Jadi nanti multiplienya banyak. Kalau kamu dikit ya cuma dapat dikit, tapi kalau banyak dikalikan banyak jadi akan lebih banyak. Nah, tadi dari hadis yang awal saya sampaikan tadi, maka terbangunlah agama ini, agama Islam dengan terang benderang, agama yang kuat. Kalau semua orang Islam benar-benar melakukannya, insya Allah agamanya agama yang kokoh, agama ambruk. Wong pondasinya bagus, syahadatnya bagus, benar-benar syahadat, tiangnya bagus, sokonya bagus, atapnya bagus, semuanya bagus, jadi bangunan yang kokoh, tidak liak-liuk, kena angin ambruk. Kalau nggak kokoh, liak-liuk, kena angin ambruk. Islam tidak jelas. Islam itu jelas dasarnya, kitabnya juga jelas, Tuhannya jelas, sehingga tidak ambruk di telan zaman. Dan yang lebih penting lagi, dalam momen tinggal 10 hari Ramadan ini, mari kita gunakan peluang di dalamnya itu untuk menghapus dosa di masa lalu dan memulai ulang hidup kita, amal ibadah kita nanti setelah Idul Fitri, meriset ulang. Kalau kamu punya handphone itu atau komputer pun ya sama sebenarnya, udah berat, udah lemot, di setelan pabrik itu pernah nggak, tahu nggak, kalau udah lemot itu terus di reset di setelan pabrik supaya sampah-sampahnya hilang, supaya aplikasi-aplikasi yang penting hilang, supaya storage-nya penuh, kosong lagi, sehingga nanti dipakai lebih nyaman. Begitu juga dengan diri kita. Setelah udah penuh dosa, kita di Ramadan bertaubat, dapat ampunan, direset ulang, bersih. Nanti setelah Idul Fitri dimulai lagi apanya? Dosanya? Ya bukan, pahalanya diisi. Kalau kamu punya HP, punya laptop, punya komputer ya, terus udah bersih, udah bener habis direset ulang, masa mau kamu isi virus lagi? Kan tidak. Yang dimasukkan apa? Yang berguna. Apa itu? Ibadah yang baik. Yang tahun sebelumnya sholatnya jamaah sedikit, sekarang jamaahnya banyak. Ya kayak yang disampaikan kemarin-kemarin lah, diperbanyak ibadahnya. Digunakan momen Ramadan itu sebagai tempat untuk meriset diri, memulai bersih lagi dari awal lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah menerima ibadah kita di dalam bulan Ramadan yang mulia ini dan memberi maaf dan pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Allahumma amin. Marilah kita tutup kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.